Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Academic Education, cerdas berprestasi. Oke, jadi pada kesempatan kali ini atau pada podcast kali ini kita kedatangan lagi tamu spesial ya. Kita mendatangkan salah satu tutor dari Academic Education di sini yang fokusnya mengenai tentang anak-anak gitu lah ya. Jadi ntar kita akan sharing-sharing terkait bagaimana pendekatan kita kalau misalnya kita mengajar anak-anak gitu ya. Nah, mungkin kita boleh langsung perkenalan aja dulu nih, Teh. Boleh perkenalan, Teh? Oke. Perkenalkan, nama saya Elva Nurul Aini. Di sini saya sebagai tutor yang fokus di matematika. Asal saya dari Bandung. Bandung. Berarti untuk pengajar matematikanya khusus dari anak-anak juga ya, Teh? Iya. Oke. Nah, mungkin kita lanjut saja ke pertanyaannya, Teh. Mungkin yang pertama, apa sih yang membuat Teteh tertarik gitu ya untuk terjun ke dalam dunia pendidikan yang PGMI gitulah, maksudnya apa yang menjadi hal menarik gitu sehingga Teteh berminat banget? Oke, kalau misalnya dibilang hal menarik karena selain suka sama anak-anak mungkin ya, karena senang aja gitu belajar ngajarin mereka dari hal yang dasar kayak membaca, menghitung, menulis. Terus kalau misalnya mereka bisa tuh jadi ada kepuasan tersendiri buat kita. Terus senang aja gitu buat mereka lebih semangat belajar dan pengen nyiptain suasana belajar yang lebih menyenangkan. Soalnya kalau kita antara mengajar siswa yang udah gede gitu deh, antara SMP SMA bisa dibilang sebentar lah. Tapi yang namanya baru lanjut usia, bukan lanjut usia, baru lulus TK, apalagi kelas 1 tuh ya Teh. Wah, susah mengelusinya ya. Susah tapi seru sih. Seru sih. Oke. Nah, kemudian mungkin juga Teteh sudah punya banyak pengalaman dalam mengajar. Nah, kalau menurut Teteh ada nggak sih perbedaan strategi yang Teteh lakukan jika salah satunya ngajar di sekolah dasar, yang salah satunya mengajar di madrasah ibtidaiyah? Kalau misalnya dari perbedaannya mungkin dari metode atau dari mata pelajarannya juga beda ya. Kalau misalnya di madrasah ibtidaiyah itu lebih fokus di emang bidang yang keagamaan juga gitu. Dan lebih detail, ya lebih kental. Kalau misalnya di sekolah dasar kan mungkin yang umum-umumnya aja. Jadi kalau misalnya di madrasah ibtidaiyah lebih dikaitkan lagi dengan keagamaannya juga. Pasti lebih kental keagamaannya Teh. Oke. Mungkin selanjutnya karena ini berhubungan langsung dengan anak-anak ya Teh. Nah, ada nggak sih Teh metode Teteh tersendiri dalam melakukan pendekatan terhadap anak-anak gitu? Masalahnya bisa dibilang anak-anak ini belum matang pemikirannya, apa yang dia mau kerjakan dilakukan, pokoknya terserah dia. Nah, makanya mungkin Teteh punya tips nih, kayak menghadapi anak-anak yang baru lulus TK atau kelas 1 biar nanti dia sharing-sharingnya sama mengarahkan. Kalau misalnya tips khusus kayaknya nggak ada ya, tapi aku tuh selalu coba untuk lebih dekat sama mereka. Jadi berusaha untuk mereka tuh mau dekat dan ngobrol sama kita. Kayak contohnya kita masuk ke dunianya mereka lagi. Jadi jadi mereka tuh senang kalau misalnya dekat sama kita. Kayak ngobrolin hal-hal yang emang mereka lagi sukain, kayak misalnya games atau hobi atau apapun itu. Pasti anak-anak mau lagi tuh ngobrol sama kita. Jadi lebih ke arah pendekatannya Teh, gimana yang anak suka biar kita bisa masuk ke dalam dunianya gitu ya. Tuh. Oke. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin saya mau minta pandangan Teteh terkait khususnya di PGSD ini ya. Apa sih maksudnya apa ya, bisa dibilang kan PGSD ini yang benar-benar ngebentuk anak-anak dari awal ya. Nah, apa sih urgensi atau maksudnya kenapa PGSD ini sangat penting banget gitu bagi khususnya di dunia pendidikan? Karena kan kalau misalnya SD itu beneran yang SD dasar, dari masa anak-anak yang TK ke SD kan beda gitu. Walaupun emang kadang kelas 1 sama TK itu masih sama gitu, masih ke bawah sikapnya. Tapi karena SD ini sekolah dasar, jadi kalau misalnya kita mau ke tingkat yang selanjutnya pasti kita juga harus menguasai hal-hal yang dasarnya dulu. Jadi sekolah dasar lumayan penting untuk pendidikan. Oke, berarti itu tadi sekaligus peran guru PGMI ya.
Soalnya kalau dilihat dari sisi keagamaan juga lebih dikaitkan gitu ya. Nah mungkin ya, mungkin selanjutnya kan ada saja ya anak-anak yang usil, yang tiba-tiba nangis. Gimana gitu Teteh sebagai yang sering menghadapi anak-anak nih dalam menindaklanjutinya, apakah dimarahin apa gimana gitu ya? Kalau misalnya dimarahin kan nggak mungkin ya. Paling ditegur aja, terus kita juga kalau misalnya emang itu udah sering banget dilakuin, paling aku tuh suka melakukan pendekatan juga, ngobrol gitu secara ya intens lah berdua. Takutnya memang ada faktor lain yang buat mereka seperti itu. Punya siswanya nggak mau cerita kalau sama teman-teman. Iya, jadi kalau misalnya langsung ditanya sama gurunya, mungkin siswanya mau lebih terbuka. Jadi benar-benar penting banget ya untuk pendidikan khususnya di Madrasah Ibtidaiyah ini. Soalnya benar-benar ngebentuk bisa dibilang fondasi karakter mereka lah. Iya, betul. Nah, soalnya jangan sampai pas dia gede dia gampang jatuh mental, gampang frustasi. Soalnya dia itu semua dibentuk pas gimana dia pas masuk sekolah ya Teh? Ya, atau dari kecilnya juga udah dibentuk, nggak harus di sekolah ya? Iya, di sekolah. Nah berarti penting juga untuk mendidik anak sewaktu sebelum sekolah, berpengaruh juga ya Teh? Oke. Nah mungkin itu saja terkait beberapa pertanyaan untuk Teh Alfa. Nah, sekali lagi terima kasih telah bersamai. Sama-sama. Nah mungkin bisa disimpulkan ya, untuk podcast kali ini kita membahas mengenai kenapa sih perlunya pendidikan guru yang anak Madrasah Ibtidaiyah. Soalnya di sini membentuk karakter banget, terus juga gimana membentuk karakter mereka ke depannya gitu, biar nggak gampang frustasi, jatuh mental, khususnya dalam menghadapi teman-temannya gitu lah. Jadi ini sebagai fondasi awal bagi siswa gitu ya Teh. Dan sebagai membangun semangat. Nah mungkin itu saja terkait podcast pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Tentunya akan banyak episode-episode menarik lagi setelah ini. Justru itu jangan lupa tetap saksikan podcast Akademika Education. Akademika Education, cerdas berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.